Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, beberapa dari kita mungkin mempunyai latar belakang keluarga yang agamanya macam-macam. Dalam keluarga besar saya ada banyak saudara-saudari Muslim, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kalau ada yang ulang tahun, muncul ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda untuk mengucapkan selamat ulang tahun, masih ditambahi. Semoga nanti kalau besar menjadi anak yang soleh atau solehah. Saudara-saudari Kristen mengatakan mudah-mudahan anak ini jadi anak yang takut akan Tuhan. Orang Katolik biasanya ucapannya sederhana, sehat-sehat, penuh berkat, jadi anak yang pintar. Kita boleh bertanya, sebetulnya yang dimaksudkan anak saleh, anak soleh, orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Kita di akhir hari mulai jam 7 masih punya waktu untuk merayakan Ekaristi, untuk bersyukur. Kira-kira kita ini takut akan Tuhan, kira-kira kita ini saleh atau tidak? Jawabannya pasti ya. Orang yang masih punya waktu untuk Tuhan, masih bisa berdoa kepadanya, seringkali masuk dalam kategori orang yang saleh, orang yang takut pada Tuhan. Maka yang kita lakukan ini baik-baik saja. Orang Yahudi sulit sekali menghindarkan diri dari peraturan-peraturan keagamaan. Maka bapak yang kaya raya, yang hidupnya sangat mewah, dia berpakaian jubah ungu dan kain yang halus, dia juga pasti adalah orang yang saleh. Orang yang melaksanakan hukum Taurat. Maka kenapa dalam perumpamaan dalam kisah hari ini yang dikatakan Yesus, orang yang kaya tadi, yang juga seperti orang-orang Israel yang lain melaksanakan hukum Taurat, punya waktu untuk mempelajari kitab-kitab seperti yang dikatakan kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Taurat, mengapa dia tidak masuk dalam kebahagiaan surgawi? Jawabannya sebetulnya adalah sederhana. Walaupun dia orang saleh, walaupun dia takut akan Tuhan, tapi rupanya dia tidak mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang menderita. Di depannya adalah Lazarus yang kelaparan, yang sakit, dan hatinya tidak tergerak untuk membantunya. Rupanya kepedulian itu menentukan kita ini berkenan kepada Allah dan dibukakan pintu surga atau tidak. Kalau kita bandingkan dengan akhir Injil Matius, apa yang membuat kita dipilih Tuhan, dimasukkan ke dalam surga, bukan karena kita rajin berdoa, tetapi karena peduli. Pada saat ada orang kehausan, kita memberi minum. Pada saat ada orang lapar, kita memberi makan. Pada saat ada orang yang masuk penjara, kita punya waktu untuk mengunjungi. Kepedulian kepada mereka yang mengalami kesusahan, itulah yang menentukan keberadaan kita di surga bersama Allah Bapa, bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita juga melengkapi iman kita, bahwa kita berdoa, bahwa kita merayakan Ekaristi adalah sesuatu yang baik. Tanpa doa, tanpa Ekaristi, bagaimana kita mempunyai cara untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk merasakan kebaikannya? Doa dan Ekaristi adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi kita perlu melengkapi iman kita dengan perbuatan yang mewujudkan kasih. Kita perlu melengkapi iman kita agar juga disertai dengan kepedulian pada sesama.
Dan sebetulnya dalam misa kita mempunyai kesempatan untuk peduli pada mereka yang miskin. Kolekte yang kita kumpulkan dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang ada di dalam paroki kita untuk membantu mereka. Saya ingat kata-kata Romo Kardinal. Beliau mengatakan seperti ini, kalau di suatu lingkungan ada satu anak sampai tidak bisa makan, itu hal yang sebetulnya memalukan kita. Kalau ada anak yang tidak bisa sekolah dan tidak ada yang tergerak membantu, kita tambah dipermalukan. Kepedulian adalah bagian dari iman kita. Kita mempunyai kesempatan dalam perayaan Ekaristi ini untuk berbagi, untuk peduli, tapi dalam hidup kita sehari-hari, mari kita wujudkan juga kepedulian pada mereka yang miskin, yang hidup di sekitar kita, pada asisten rumah tangga kita, pada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan memberkati kita.